Wasallam menjelaskan, siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan kalau dia sholat tahajud seperdua malam. Dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan kalau orang itu sholat sepanjang malam. Saya yakin tidak ada di antara kita yang bisa melaksanakan salat sepanjang malam. Tapi dengan datang berjamaah, maka Allah memberikan kepada kita pahala sama dengan kalau kita salat sepanjang malam. Itulah kehebatan daripada waktu subuh. Bahkan kemarin kita sudah singgung bahwa hadis Nabi yang mengatakan man shallal bardain dakhala jannah. Siapa orang yang bisa memelihara dua salat di waktu dingin, Nabi katakan aku jamin surga kepadanya. Saya ulangi, ini penting ini supaya ada jaminan dari Nabi. Persyaratannya sederhana. Man shallal bardain dakhala jannah. Siapa orang yang bisa menjaga salat dua di waktu dingin, maka Nabi katakan aku jamin surga kepadanya. Yang dimaksudkan oleh Nabi menurut para ulama adalah salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah. Jadi siapa orang yang bisa menjaga dua salat ini dengan berjamaah, subuh berjamaah dan asar berjamaah, maka Nabi katakan aku jamin surga kepadanya. Kalau kita memperhatikan hadis ini, sepertinya ada sedikit perbedaan dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis qudsi kita sudah pernah membahas bahwa ada satu hadis yang ini menunjukkan kalau ini kita pelihara itu adalah jaminan dari Allah. Karena ini hadis qudsi itu adalah hadis yang bersumber dari Allah. Nanti Nabi Muhammad yang melafazkan. Jadi Al-Quran itu kan lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Jibril dengan Nabi Muhammad tidak ada campur tangan sedikit pun di sini. Kalau hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah yang diilhamkan kepada Rasulullah, nanti Rasulullah yang membahasakan. Itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Sementara kalau hadis biasa itu maknanya dari Nabi sendiri dan lafaznya Nabi sendiri yang pilih. Hadirin yang mulia, hadis yang pernah kita sampaikan itu adalah hadis qudsi. Berarti maknanya dari Allah, nanti Nabi Muhammad yang melafazkan. Di mana Allah berjanji, janji Allah yang mengatakan sederhana begini: siapa orang yang menjaga salat di awal waktu. Kalau persyaratannya itu dari hadis qudsi ini salat di awal waktu, tapi 5 waktu. Jadi siapa orang yang menjaga salatnya di awal waktu, Allah katakan dalam hadis qudsi itu, aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Ini kelihatannya kalau hadis qudsi ini kan 5 salat yang dianjurkan itu, tetapi di awal waktu. Sekalipun hanya yang wajib saja. Nah, memang yang wajib yang ditekankan di sini. Kalau kita mau ba'diyah sunnah, qabliyah sunnah silakan. Tetapi yang Allah maksudkan itu adalah salat di awal waktu. Lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Di awal waktu saja. Selesai yang wajib, kita mau kerja yang lain silakan. Allah sudah katakan aku jamin surga kepadanya. Kelihatannya ada sedikit perbedaan antara apa yang terdapat dalam hadis qudsi dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa siapa yang sholat 2 di waktu dingin, aku jamin surga kepadanya. Ulama dalam membahas ini hadis mengatakan begini,
Kenapa Nabi mengatakan hanya dua, yaitu salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah? Inilah yang dibahas para ulama. Kalau Allah di awal waktu, tapi Nabi hanya menekankan dua. Hadirin yang mulia, ternyata menurut para ulama hadis, kalau dua salat ini, yaitu salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah, sudah mampu kita lakukan, maka semua salat itu mudah untuk dikerjakan. Saya ulangi, ini penting. Jadi kalau Allah tadi mengatakan hadis qudsi 5 di awal waktu, Nabi hanya menunjuk kepada dua. Kenapa dua ini? Karena inilah salat yang tingkat kesulitannya luar biasa. Pertama salat subuh, Pak. Salat subuh itu tidak main-main. Masih bagus sekarang ini kita masih bulan Ramadan. Kita habis sahur, kita tahan-tahan sedikit, kemudian menunggu datangnya salat subuh. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, itu ada nikmat ketika tidur luar biasa, kemudian membangun itu tingkat kesulitannya itu luar biasa. Maka kalau salat subuh ini sudah bisa kita kerjakan dengan berjamaah, maka saya yakin salat-salat yang lain itu mudah. Begitupun juga salat asar. Salat asar ini tingkat kesulitannya tinggi. Karena kita di salat asar itu waktu capek, Pak. Waktu capek bekerja, capek kita mencari nafkah, capek dari pekerjaan dari kantor, capek dari kampus, capek dari toko. Itu untuk waktu asar itu, untuk melaksanakan salat dengan berjamaah itu tingkat kesulitannya luar biasa. Nah, kalau dua salat ini kata ulama, kalau dua salat ini sudah bisa dilakukan dengan berjamaah, subuh berjamaah, asar berjamaah, maka semua salat itu sudah mudah untuk dilakukan dengan berjamaah. Coba lihat, kalau lohor kan tidak terlalu susah berjamaah. Maghrib pun juga tidak terlalu susah untuk berjamaah. Demikian juga dengan salat isya. Dua ini tingkat kesulitannya sangat luar biasa, yaitu subuh berjamaah dan asar berjamaah. Kalau dua salat ini sudah bisa dikerjakan dengan berjamaah, semua salat insya Allah mudah dilakukan oleh dengan berjamaah. Inilah maksudnya Nabi hanya menyebut dua, tapi kalau dua ini sudah bisa dikerjakan dengan rutin, maka semua salat itu gampang untuk dikerjakan dengan rutin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya tadi Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia memahami ayat yang dibaca dengan Pak Imam, luar biasa itu, Pak. Itu bercerita tentang hari akhirat. Ketika terjadi fa'amma man taqa mata'allakum wa li'an'amukum fa idza ja'at qamatul kubra. Apabila kiamat yang dahsyat itu datang, apa kata Al-Quran? Yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a. Pada hari itulah baru manusia sadar bahwa apa yang pernah dikerjakan di dunia ini. Maka manusia di situ terbagi dua. Ada orang yang begitu ketakutan menghadapi datangnya hari kiamat karena neraka jahanam sudah nampak di depannya. Yang kedua, orang yang tersenyum-senyum karena dia tahu bahwa surga sudah di depannya. Wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang senantiasa takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya sudah terbuka di surga. Jadi indahnya itu, Pak, kalau kita tahu bacaan-bacaan yang ada kita baca dalam salat. Hadirin yang mulia, cuma ingin bisa menekankan kenapa kita tidak merasa nikmat dengan salat, atau bagaimana caranya menggapai salat ini dengan khusyuk. Ini yang aku ingin akan saya terangkan dengan baik. Mudah-mudahan ini dipahami dan mudah-mudahan ini disampaikan kepada siapapun juga agar dia bisa merasakan nikmatnya di salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mungkin saya ingin menyampaikan bahwa semua ceramah-ceramah saya
dalam semuanya, dan mungkin aku akan masukkan di dalam satu playlist yang kalau itu dibuka maka semua ceramah di Nadiri ini akan muncul. Nanti akan dilihat di situ. Siapa tahu ada yang tidak mendengarkan ceramah-ceramah saya baik di subuh maupun asar, itu bisa dilihat di sini Pak. Supaya pemahaman itu terhadap hal-hal yang saya sampaikan, karena saya tidak banyak teorinya Pak, saya hanya langsung praktek. Tidak banyak saya bercerita tentang macam-macam, hanya yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita itu mudah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nanti kalau Bapak mau lihat, tulis saja nama saya Pak, baik di YouTube, di TikTok atau di FB, tulis saja nama saya Darussalam Tajam, maka muncullah semua itu. Jadi mudah dicari Pak. Kalau Das Latif, tulis namanya Das Latif. Kalau UAS itu Ustaz Abdul Samad. Kalau saya itu nama saya juga Darussalam Tajam, maka akan muncul baik di YouTube, TikTok ataupun di FB. Bahkan kalau saya biasa Pak kemana-mana, ke pasar saya pergi ngajak orang sholat, ke toko saya pergi ngajak orang sholat, bahkan ke tempat-tempat berjudi saya datangi, tempat minum saya datangi untuk mengajak mereka bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah biasa Pak. Waktu kami di Jakarta itu jangan kamu itu Pak, tempat-tempat maksiat juga kita datangi, hotel-hotel untuk mengajak mereka taat kepada Allah. Hadirin yang mulia, baik.